Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk duduk kembali di majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, majelis yang orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Dan insyaallah di majelis ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita bisa meniru bagaimana hidup beliau, baik dari segi ibadah, dari segi akidah, dan dari segi akhlak. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik bagi kalian. Kalian ini siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan di akhirat kelak. Jadi dengan harapan kita bisa meniru baginda Nabi, mengambil tauladan dari beliau, kita akan membaca sirah-sirah perjalanan hidup beliau insyaallah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita telah membahas atau mengkaji serta mengambil faidah dari mukjizat Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan, yaitu bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendakwahkan kabilah-kabilah yang ada selain orang-orang Quraisy. Kemudian mendakwahkan tokoh-tokoh dan personal-personal yang ada selain tokoh-tokoh dan personal-personal Quraisy. Semoga dengan membaca semangat dakwah Nabi ini, kita juga memiliki semangat dakwah yang sama dengan beliau. Tepatnya pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isra Mi'raj itu terjadinya kapan? Walaupun diperselisihkan oleh para ulama bulan dan tanggalnya, tapi satu hal yang dapat dipastikan, kalau Isra Mi'raj itu terjadi setelah 10 tahun kenabian. Setelah 10 tahun kenabian, ya. Dan sekarang kita akan membahas tepatnya pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau ditolak dakwahnya oleh orang-orang Mekkah, oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan musim-musim yang ada pada saat itu, yaitu musim haji, musim datangnya orang-orang Arab, kabilah-kabilah yang lainnya berbondong-bondong ke kota Mekkah untuk melakukan manasik haji. Dan juga ada di antara mereka berkumpul di pasar-pasar, karena mereka punya tradisi setiap tahunnya ada perkumpulan di pasar-pasar, Nah, itu dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menawarkan Islam kepada setiap kabilah-kabilah yang datang dan setiap tokoh-tokoh dari kabilah tersebut. Di antara
kabilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suku yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawarkan Islam kepada mereka, itu yang pertama adalah Banu Kalbin. Ya, Banu Kalbin ini juga dikenal dengan Banu Abdillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan diri mereka ya untuk menjadi pembela baginda Nabi, menjadi pembela Islam, dan sampai-sampai Nabi mengatakan, ya Bani Abdillah, wahai Bani Abdillah, kata Nabi, innallaha qad ahsana isma abikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nama bapak dan moyang kalian itu nama yang indah, Abdullah. Tidak ada nama yang lebih indah daripada Abdullah, dan tidak ada status yang lebih utama bagi seorang hamba melainkan menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Isra Mi'raj, Allah menamakan nabi kita atau mensifati nabi kita dengan apa? Abdun. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa, menunjukkan sifat ubudiyah yang disandarkan ya dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan seutama-utama sifat. Ya, maka nama Abdullah itu adalah sebagus-bagus nama, seindah-indah nama. Oleh karena itu Nabi katakan kepada Banu Abdillah ini, ya Bani Abdillah, innallaha qad ahsana isma abikum. Wahai Banu Abdillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nama bapak dan moyang kalian itu sebaik-baik nama, yaitu Abdullah, hambanya Allah. Ya, maka jadilah pembela agamanya Allah, pembela Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Falam yakbalu minhu ma arada alaihim. Namun Banu Abdillah, Banu Kalbin ini tidak sedikit pun menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun menerima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi ditolak mentah-mentah oleh Banu Kalbin, Banu Abdillah, Nabi tidak berhenti mendakwahkan suku-suku yang lain, terus berlanjut. Nabi berpindah ke Banu Hanifah. Ya, Nabi berpindah ke Banu Hanifah. Ya, Nabi mendatangi mereka di tempat-tempat singgah mereka, kemudian Nabi mendakwahkan mereka. Nabi menawarkan mereka untuk menjadi pembela Allah dan Rasulnya, namun sedikit pun mereka tidak menerima tawaran dan dakwahnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada suku yang lebih buruk penolakannya kepada Nabi Muhammad melainkan Banu Hanifah ini. Benar-benar kasar ya ketika menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak berhenti di situ. Nabi melanjutkan ke suku yang lain, yaitu Bani Amir ibnu Sa'sa'ah. Ya, Bani Amir ibnu Sa'sa'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak mereka untuk menjadi pembela Allah dan Rasulnya, pejuang-pejuang Islam, sampai salah seorang di antara mereka yang bernama Bayharah, namanya Bayharah ibnu Firas, ini mengatakan, wallahi lau anni akhastu hadzal fata min Quraisyin la akalat bihil arabu. Ya, demi Allah, seandainya saya menerima pemuda ini, maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya menerima tawaran pemuda ini ya yang dari suku Quraisy ini, maka pasti orang-orang Arab ya la akalat bihil arabu, maka pasti orang-orang Arab akan menjadi musuh kita semua. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sedangkan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Arab adalah menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang batil yang begitu banyak. Makanya kalau saya, kata Bayharah ini, menerima dan menjadi pembela Muhammad, tentu orang-orang Arab akan memusuhi kita. Kemudian selanjutnya dia berkata, wahai Muhammad, ara'aita innahnu baya'naka ala Amerika. Wahai Muhammad, kalau kami menjadi pembelamu,
kami membaiatmu, ya, maka ketika suatu saat nanti Allah memenangkanmu dari musuh-musuhmu, memenangkanmu dari orang-orang Arab yang menentangmu, ya, apakah kami punya bagian kekuasaan nanti? Ya, apakah kami berhak untuk memiliki kekuasaan? Nah, jadi apa yang mendorong Bayharah ibni Firas ini ingin menerima Nabi, yaitu nanti kalau menang dikasih jatah kekuasaan. Maka Nabi mengatakan al-amru ilallah, masalah kekuasaan itu urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yada'uhu haitsu syaa, Allah akan meletakkan kekuasaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau memang Anda berhak, Anda diberikan kekuasaan oleh Allah, tapi kalau Anda akan diberikan, ya. Maka orang ini pun mengatakan, apakah kami akan menjadikan leher-leher kami itu sebagai sasaran orang-orang Arab seluruhnya, lalu kami tidak dapat apa-apa ketika membelamu? Kalau begitu kami enggak butuh untuk membelamu, percuma, kami enggak dapat apa-apa, katanya. Jadi dari sekian kabilah yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun kabilah dan suku-suku itu yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, semuanya rata-rata menolak. Ya, bahkan ada yang menolak dengan kasar. Ya, dengan kasar dan ucapan-ucapan yang keji. Tapi Nabi SAW tidak pernah sedikit pun mundur di dalam dakwah Islamiyah. Maka pelajarannya apa di sini jamaah sekalian, barakallahu fikum? Semangat dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu hal yang patut kita tauladani, patut kita tiru, ya. Artinya kita ini sebagai umat Islamiyah itu harus punya inisiatif sendiri untuk mengajak orang lain kepada Islam, ya, mengajak orang lain kepada Islam dan mengajak orang-orang yang sudah Muslim untuk menjalankan syariat Islam, ya. Jangan tunggu sampai didatangi, jangan tunggu sampai ditanya, ya. Jangan sampai tunggu ditanya, jangan sampai tunggu didatangi. Setiap kita punya beban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya ilmu mendakwahkan ilmunya dan argumentasinya. Yang punya harta berdakwah dengan hartanya. Yang punya kekuatan, jabatan bisa menopang dakwah dengan kekuatan dan jabatannya. Karena tidak ada ucapan yang lebih baik daripada dakwah Islamiyah, mengajak orang untuk masuk Islam, mengajak orang untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, menyeru orang untuk menjalankan agama Allah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka beramal soleh, dan mereka dengan tegas mengatakan, saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Ya. Qul hazihi sabili, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, inilah jalan hidupku, yaitu apa? Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku senantiasa berdakwah ke jalan Allah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk masuk Islam, mengajak orang untuk menjalankan hukum-hukum dan syariat Allah ala basiratin, yang mana dakwah itu harus dengan dasar ilmu, ya, ala basiratin. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam dakwah itu jamaah sekalian, ya, pertama butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Hal yang harus kita dakwahkan itu apa? Ya, karena Nabi SAW ketika dakwah itu jelas yang didakwahkan itu apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diajarkan oleh Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril menerimanya dari Allah,
ya, kemudian diajarkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mendakwahkannya kepada umatnya. Ya. Kemudian juga di dalam berdakwah metode itu penting. Kaifiyatud dakwah, metode dalam berdakwah atau manhaj dalam berdakwah. Makanya ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, apa kata Nabi? Innaka tad'u qauman min ahlil kitab. Wahai Muaz, engkau mendakwahkan kaum dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dalam riwayat ila an yuwahhidullah. Jadi hal pertama yang kalian dakwahkan, yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya prioritas dakwah para anbiya dan para rasul itu apa? Tauhid, ya, tauhid. Kalau semuanya udah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melakukan kesyirikan, baru ajarkan kepada mereka kalau Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Ya. Mungkin kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tapi masih banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan. Artinya tauhid itu masih butuh untuk diajarkan dan didakwahkan. Bahkan banyak kaum muslimin yang tidak ngerti kalau itu kesyirikan. Yang dilakukan adalah kesyirikan. Ya, oleh karena itu tauhid dan syirik itu harus selalu dijelaskan. Dijelaskan. Kenapa? Karena enggak cukup hanya menjelaskan tauhid tapi tidak menjelaskan tentang syirik. Sebagaimana kita menjelaskan tentang tauhid, syirik pun harus dijelaskan. Ini syirik, ini perbuatan syirik. Makanya sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Dulu orang-orang kalau bertanya kepada Nabi itu tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Tapi aku sendiri kalau bertanya itu selalu tentang keburukan. Ya. Mukhafatan an aqa'a fi, karena saya takut terjatuh dalam keburukan. Artinya ada kalanya kita menjelaskan ini amalan soleh, ini amalan taat, ada juga kalanya kita jelaskan ini dosa, ini maksiat, ini kesyirikan, supaya orang terhindar dari perbuatan tersebut. Karena man lam ya'rif asyarra minal khairi waqa'a fih. Orang yang tidak tahu mana yang jelek, cuman tahu mana yang buruk, mana yang baik, enggak tahu yang jelek, enggak tahu dosa, cuman tahu taat amal soleh saja, maka akan terjatuh dalam dosa. Makanya butuh ilmu tentang keburukan juga, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdakwah, ya, berdakwah karena dakwah itu adalah merupakan amalan yang paling utama, ya. Makanya teman-teman sekalian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ambil pelajaran dengan semangat dakwahnya Nabi. Beliau tawarkan ke suku-suku ini, suku itu agar menjadi pembela Islam, ya. Ini. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh beberapa suku, Nabi berpindah mendakwahkan kepada tokoh-tokoh dari suku-suku tersebut, ya. Di antara tokoh atau personal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan secara langsung itu adalah Suwaid ibnu Samit, namanya Suwaid ibnu Samit. Dan Suwaid ini adalah merupakan penyair yang cerdas, dan dia termasuk penduduk Yathrib, ya, penduduk Madinah. Sampai-sampai karena begitu cerdasnya dalam, ya, melantunkan bait-bait syair, maka kaumnya menamakannya dengan Al-Kamil. Nah, jadi Al-Kamil. Waktu itu Suwaid ibnu Samit ini datang ke Mekah untuk haji dan umrah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Suwaid ibnu Samit untuk masuk Islam. Lalu Suwaid ini mengatakan, la'allazi ma'aka mislul ladzi ma'i. Semoga apa yang kamu bawa itu, wahai Muhammad, itu seperti apa yang kami miliki. Karena dia orang cerdas, yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ucapan-ucapan yang bijak, kata-kata yang baik, ya. Karena dia seorang penyair, ya, coba kalau memang kamu itu membawa kebenaran, wahai Muhammad, mungkin kamu bisa mendatangkan yang persis seperti apa yang saya
datangkan. Maka Nabi mengatakan, "Mallazi ma'ak?" Coba apa yang kamu punya, ya. Kata-kata bijak seperti apa yang kamu punya? Ungkapan-ungkapan indah seperti apa yang kamu punya? Qala hikmatul Luqman, ya. Jadi Suwaid ini mengatakan, saya punya kebijakan Luqman, ya, kata-kata bijak, kata-kata indah yang dimiliki oleh Luqman. A'ridha alayya, kalau gitu coba presentasikan kepada saya ucapan bijak ini, kata-kata indah ini. Setelah Suwaid ibnu Somit membacakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, inna hadza lakalamun hasan. Ya, memang apa yang Anda ucapkan itu baik, indah. Wallazi ma'i, tapi yang bersama saya itu afdalu min hadza, lebih baik daripada yang kamu sampaikan. Maka Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada Suwaid ibnu Somit. Lalu Suwaid ibnu Somit pun masuk Islam. Islam. Lihat jamaah sekalian, pelajarannya apa? Al-Quran itu mampu untuk menarik hati orang-orang yang mendengarnya. Ya, mampu untuk menarik hati orang-orang yang mendengarnya. Makanya Al-Quran itu lahu ta'thirun ajibun fil qalbi. Al-Quran itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Dan banyak para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in itu masuk Islam karena mendengar Al-Quran, bacaan Al-Quran. Contoh misalnya Jubair ibnu Mut'im. Ya, pernah dengar ya sahabat Jubair ibnu Mut'im. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat maghrib itu membaca surat At-Tur, ya. Falamma balagha hazil ayah, tatkala sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka, ya, mereka diciptakan atau mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Dan seterusnya dari ayat ini, kada qalbi an yatira, kata Jubair ibnu Mut'im, hampir-hampir hatiku itu akan terbang, copot terbang, karena kan luar biasa yang dikandung ayat ini. Maka pada saat itu Jubair ibnu Mut'im ini seorang musyrik, ya, seorang musyrik. Tapi setelah mendengar ayat itu, itulah yang mendorongnya masuk Islam. Lihatlah, ya, Al-Quran punya pengaruh kepada hati seseorang. Makanya beliau mengatakan kada qalbi an yatira, hampir-hampir hatiku itu copot karena mendengar ayat ini. Luar biasanya ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu hati orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka tambah kuat imannya. Bukankah begitu? Ya, tambah kuat imannya. Kemudian juga contoh lainnya adalah sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Sebelumnya beliau adalah termasuk orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad, termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam, ya. Bahkan saudarinya itu lebih dahulu masuk Islam karena masuk Islam itu ditempeleng oleh sahabat Umar, ya, ditempeleng saudarinya. Namun ketika dia mendengar, ya, beberapa ayat dari surat Thaha, maka beliau langsung, ya, masuk Islam. Al-Quran itu memiliki pengaruh yang luar biasa kepada hati seseorang. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bila hati kita ini terasa keras, ya, maka dekatkan kembali dengan Al-Quran, ya. Bila hati ini sulit, ya, mendapatkan ketenangan, sulit menerima kebenaran, maka dekatkan kembali dengan Al-Quran, ya. Karena kita itu tergantung berapa ayat yang kita baca, sampai mana kita baca, sampai itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang yang diadukan oleh Nabi Muhammad, wa qalu ittakhadzal qur'ana inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang telah ditinggalkan, tidak dibaca, tidak diamalkan, dan tidak
tadabburi. Ya, jadi pelajarannya di sini ya, ketika berdakwah maka jika mampu untuk mendatangkan dalil-dalil argumentasi dari Al-Quran, maka itu yang pertama kali kita sampaikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu punya pengaruh yang bisa menarik hati orang-orang lain. Kalau enggak ada, maka bawakan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jika dua-duanya ada, dua-duanya dibawakan. Dan inilah manhaj, metode pendalilan yang sering dipakai oleh para ulama. Contoh misalnya Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, itu kalau antum perhatikan selalu membawakan dalil Al-Quran kemudian hadis. Ya, Al-Quran hadis, baru kalau ada kalamul ulama baru dibawakan. Karena memang tadi dalam berargumentasi Al-Quran dibawa terlebih dahulu, kemudian baru hadis Nabi SAW, karena Al-Quran bisa menarik hati orang yang mendengarnya. Ya, jangan sampai setiap ucapan kita di dalam berdakwah itu kosong dari ayat-ayat Allah, hanya membawakan kata-kata bijak fulan dan allan, namun tidak ada sedikit pun kalamullah di situ, maka qalilut ta'sir, sedikit pengaruhnya. Berbeda ketika kita membacakan Al-Quran, maka itu akan memiliki pengaruh yang luar biasa kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Dan itu telah dibuktikan oleh sejarah. Ya, betapa banyak sahabat-sahabat Nabi itu masuk Islam hanya karena mendengarkan 1-2 ayat yang dibacakan oleh Rasulullah atau sahabat yang lain. Setelah Nabi SAW menawarkan ya Islam kepada Suwaid ibnu Samit dengan membacakan ayat Al-Quran dan dia masuk Islam, Nabi juga menawarkan kepada seseorang yang bernama Iyas ibnu Mu'adz. Ya, jadi tokoh yang kedua yang Nabi dakwahkan masuk Islam itu Iyas ibnu Mu'adz. Ya, dan Iyas ibnu Mu'adz ini ya adalah seorang pemuda belia yang juga penduduk Yathrib, penduduk kota Madinah. Ya, dia datang ke kota Makkah karena dia adalah merupakan utusan dari kabilahnya, yaitu Al-Aus, ya, nama Qaus, Al-Aus, dari kabilah Al-Aus. Awalnya mereka datang itu ya ke kota Makkah untuk mencari sokongan bantuan dari Quraisy ya untuk menghadapi Khazraj. Ya, Khazraj. Jadi di antara kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah itu ada Aus, ada Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini mereka sering bertikai, berperang, ya kan? Jadi datanglah Iyas ibnu Mu'adz ke kota Makkah untuk apa? Untuk mencari sokongan bantuan dari orang-orang Quraisy. Nah, ketika datang ke kota Makkah, Nabi SAW menawarkan kepada Iyas ini untuk masuk Islam. Ya, untuk masuk Islam. Maka Nabi SAW berkata kepada Iyas ibnu Mu'adz dan orang-orang yang mengikutinya yang datang ke kota Makkah, hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu. Ya, apakah ada kebaikan dari faktor yang mendorong kalian datang ke kota Makkah ini? Tadi apa faktornya? Cari sokongan untuk menghadapi Khazraj. Artinya ingin berperang, bertikai, cari pembela. Kira-kira dalam perperangan pertikaian yang bukan jihad fi sabilillah itu ada kebaikannya enggak? Perperangan antar suku enggak ada. Makanya Nabi tanya, hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu. Apakah ada kebaikan dari faktor yang mendorong kalian datang ke kota Makkah ini? Sebenarnya itu bukan pertanyaan yang Nabi butuh jawaban, ya. Tapi ini adalah pertanyaan pengingkaran dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tahu nggak ada kebaikan berperang antara kabilah, pertikaian antara suku itu nggak ada kebaikan. Kalaupun mati, maka matinya bukan mati fisabilillah, tapi mati yang sia-sia. Ya, karena yang dinamakan syahid dalam perperangan itu apa? Man qatala litakuna kalimatullahiyal uliya. Orang yang berperang
untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan la ilaha illallah, untuk membela Islam, untuk membela kaum muslimin. Kalau mati, inilah orang yang mati di jalan Allah. Tapi kalau mati berperang karena membela tanah, karena membela suku dan yang semisalnya, maka tidak termasuk mati fi sabilillah, sehingga tidak ada kebaikan di situ. Ya. Kemudian mereka bertanya, kalau begitu adakah yang lebih baik? Ya, maka Nabi mengatakan ada, yaitu ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah, kata Nabi. Ba'atsani ilal ibadi, Allah mengutusku kepada seluruh hamba-hambanya, seluruh umat manusia. Ad'uuhum ila an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, yang mana aku menyeru mereka untuk mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya, wa unzila alayya alkitab, dan diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Ya, kemudian Nabi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka. Ya, Nabi menceritakan bagaimana Islam, keindahan-keindahan Islam. Ya, maka Iyas ibnu Mu'az ini berkata, hadza wallahi khairun mimma ji'tum lahu, demi Allah apa yang disampaikan oleh Muhammad ini lebih baik daripada tujuan kita datang ke kota Mekkah tadi. Lebih baik katanya. Ya. Maka fa'akhadha Abul Haisar Anas ibnu Rafi rajulun minal wabdi hafnatan min turabil batha farama biha wajah Iyas. Tapi salah satu orang yang datang bersama Iyas ibnu Mu'az ini mengambil tanah kemudian dilempar ke muka Iyas ibnu Mu'az karena mengatakan, demi Allah apa yang disampaikan oleh Muhammad ini lebih baik daripada tujuan kita datang ke kota Mekah ini. Tapi ada yang enggak nerima, ngambil tanah dilempar ke mukanya Iyas ibnu Mu'az. Ya. Wa qala, dan dia berkata, da'na, tinggalkan kami, ya, tinggalkan kami. Fala umri laqad ji'na li ghairi haza. Ya, bersumpah dia, demi hidupku katanya, kami datang ke kota Makkah itu bukan untuk mendengarkan Muhammad, tapi kami datang dengan tujuan yang lain. Maka Iyas pun terdiam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, mereka pun kembali ke kota. Rasulullah meninggalkan mereka dan mereka pun kembali ke kota Madinah dan tidak berhasil membuat perjanjian dengan suku Quraisy. Mereka tidak berhasil mendapatkan dukungan dari suku Quraisy. Ya, rugi dua kali. Pertama, tujuannya apa? Ingin mendapat sokongan bantuan dari suku Quraisy, namun tidak dapat. Ditawarkan Islam oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dan itu lebih baik bagi mereka, sampai-sampai Iyas ibnu Mu'az mengatakan apa yang ditawarkan ini lebih baik daripada tujuan kita datang ke kota Mekah. Namun salah satu dari mereka menolak dan yang lain pun terpengaruh, tidak ikut menerima apa yang diucapkan Iyas. Akhirnya mereka semua kembali dalam keadaan musyrik. Rugi dua kali. Ya. Pelajarannya apa di sini, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, barakallahu fikum? Masih terkait dengan Al-Quran. Masih terkait dengan Al-Quran. Karena ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada mereka, maka Iyas langsung merespon, demi Allah apa yang disampaikan ini lebih baik daripada tujuan kita. Artinya Al-Quran itu memang kalau didengar oleh orang-orang yang hatinya itu bersih, ya, maka akan tahu kalau itu adalah kebenaran. Makanya disebutkan dalam riwayat, inna 'alal haqqi nura, sesungguhnya dalam kebenaran itu ada cahaya yang bisa membuat orang mengetahui dan mengenalnya. Ya, mengenalnya. Cuman kadang karena ada teman-teman buruk, ya, teman-teman buruk, lingkungan yang buruk itu mempengaruhi sehingga kita menolak untuk menerima dan mengamalkan kebenaran tersebut. Jadi perhatikan di sini, urgensi memiliki teman yang baik itu akan mendorong kita untuk melakukan amal kebaikan, mendorong kita untuk semakin taat dan dekat kepada Allah. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, maka itu akan menghalangi kita dari
kebenaran, menghalangi kita dari menjalankan amal-amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang itu dilihat dengan siapa dia berteman. Lingkungan dan teman itu berpengaruh, ya. Pernah dengan kisah pembunuh 100 nyawa kan? Ya. Ketika dia ingin taubat, maka salah satu saran yang diberikan kepada dia apa? Meninggalkan lingkungan yang buruk, hijrah ke lingkungan yang baik, ya, baik. Karena tadi kalau dia bertaubat tapi masih dalam lingkungan yang buruk, suatu saat akan ditarik kembali untuk melakukan hal yang buruk. Karena as-sahib sahib, ya. Teman itu menarik. Teman itu menarik, ya. Menarik dalam artian kalau kita berteman dengan yang buruk padahal kita orang baik, suatu saat akan ditarik untuk melakukan keburukan yang sama dengan dirinya. Makanya kalau hijrah itu totalitas, ya, dari tempat yang buruk, dari lingkungan yang buruk berpindah ke lingkungan yang baik ketika kita ingin taubat meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, ya. Nah, kenapa? Karena teman buruk itu tadi bisa mempengaruhi. Sebagaimana tadi satu orang yang bernama Abul Haisar, Anas ibnu Rafi ini mengatakan, ya, da'na fala umri laqad ji'na li ghairi haza. Tinggalkan kami wahai Iyas, tinggalkan kami wahai Muhammad. Kami datang ke sini bukan untuk mendengar ucapanmu tapi dengan tujuan yang lain. Akhirnya orang-orang yang lain pun ikut apa yang dikatakan Abul Haisar ini, menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari satu ucapan orang, ya, maka semua pun ngikut karena teman buruk itu punya pengaruh yang besar, ya. Nah, bedanya tadi Iyas ibnu Mu'adz ini, ya, kaumnya kembali ke kota Madinah, dia tetap di kota Mekah dan dia masuk Islam dan mati dalam keadaan muslim. Iyas ibnu Mu'adz. Tadi pengikut-pengikut yang lain kembali ke Madinah, ya, dan tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari ini salah satu tokoh yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari termasuk perawi hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia termasuk penduduk ujung kota Madinah, ya. Sebenarnya Abu Dzar Al-Ghifari ini telah sampai berita kepadanya tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Suwaid ibnu Samit dan Iyas ibnu Mu'adz, ya. Dan itu juga yang menjadi sebab masuk Islamnya Abu Dzar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Dzar berkata, "Kuntu rajulan min Ghaffar." Saya adalah seseorang dari kabilah Ghaffar. Fabalagana anna rajulan qad kharaja bi Makkah yaz'umu annahu nabiyyun. Telah sampai kepada kami ada seseorang yang muncul di kota Makkah itu mengaku sebagai seorang nabi. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Jadi ada kabar nyampe kepada Abu Dzar kalau di kota Makkah ada seorang nabi telah muncul. Faqultu li akhi, maka aku berkata kepada saudaraku, intalik ila hadzal rajul wa kallimhu. Coba kamu pergi ke kota Makkah, ajak berbicara nabi ini yang mengaku nabi ini. Wa'tini bi khabarihi, dan kasih tahu saya bagaimana keadaan, bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya. Fantalaqa, maka dia saudaranya Abu Dzar ini pergi ke kota Makkah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berinteraksi dengan Nabi, kemudian kembali lagi ke Abu Dzar. Lalu ditanya oleh Abu Dzar, ma indaka, ya, apa yang kamu dapatkan selama pergi kota Mekah? Maka orang ini menjawab, wallahi laqad ra'aitu rajulan ya'muru bil khairi. Demi Allah, saya melihat seseorang yang memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan baik. Karena Islam itu memang mengajak kepada perbuatan baik, akhlak
mulia. Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Semua ajaran-ajaran Islam itu mengajak kepada kebaikan, enggak ada keburukan. Sampai-sampai orang ini mengatakan saya melihat seseorang yang benar-benar mengajak kepada kebaikan. Wa yanha 'anis syarr, dan dia melarang dari segala hal-hal yang buruk. Itulah istimewanya Islam dan umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kata Allah. Kalian wahai umat Islam itu sebaik-baik umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Jadi keistimewaan umat Islam, keistimewaan baginda Nabi dan umat Islam itu adalah umat yang sering melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebaliknya ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu menjadikan kita adalah umat yang buruk. Ya. Antum tahu kenapa orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Kata Allah, karena mereka tidak saling mengingkari kemungkaran satu sama lain di antara mereka. Artinya ada saudaranya melakukan maksiat, ada saudaranya melakukan dosa, tutup mata, cuek, enggak diingkari. Dan itu membuat orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Labi sama kanu yaf'alun, kata Allah. Sungguh perbuatan buruk, perbuatan jelek dari mereka orang-orang Yahudi ini adalah tidak melakukan nahi mungkar. Maka jangan sampai kita menjadi umat-umat yang seperti mereka. Sebab di Al-Quran telah ditegaskan kalau kalian ini wahai umat Islam khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan ya di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan itu yang dipersaksikan orang ini. Saya melihat seseorang yang memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Faqultu lahu lam tashfini minal khabar, ya. Maka Abu Dzar berkata kepada orang ini, ini belum memuaskan saya, ya. Apa yang kamu ceritakan belum memuaskan saya. Akhirnya dia mengambil tunggangannya, kendaraannya, tongkatnya, kemudian langsung berangkat ke kota Mekah, ingin nyari tahu lagi, karena laisal khabar kal'iyan, ya. Kabar itu berbeda dengan melihat sendiri. Kalau kita melihat sendiri mungkin akan semakin yakin. Tapi kalau hanya sekedar kabar itu belum tentu meyakinkan. Akhirnya supaya yakin lagi, Abu Dzar langsung berangkat ke kota Mekah. Nah, maka Abu Dzar itu tidak bertanya. Sesampainya di kota Mekah nggak bertanya mana yang namanya Muhammad, mana yang namanya Muhammad yang mengaku sebagai nabi, enggak. Abu Dzar itu diam-diam aja. Ya, diam aja, enggak bertanya kepada siapapun. Nah, sesampainya di kota Mekah, dia diam, enggak bertanya kepada siapapun, dan sempat minum air Zam-Zam, ya. Waktu itu beliau ada di Masjidil Haram, ya. Nah, qala famara bi Aliyun. Nah, maka pas ketika dia minum air Zam-Zam, Ali lewat. Sahabat Ali bin Abi Thalib lewat. Faqala ka'anna ar-rajula gharibun. Maka Ali, sahabat Ali ini mengatakan, ini orang kayaknya bukan penduduk Mekah. Jelas kan? Ali itu dari kecil tinggal di kota Mekah, tahulah siapa yang bukan penduduk Mekah. Makanya sahabat Ali agak heran, ini orang kayaknya bukan penduduk Mekah. Ya. Apakah ditanya sahabat Ali, apakah Anda bukan penduduk Mekah? Iya, kata Abu Dzar, saya memang bukan penduduk Mekah. Ya. Faqala fantalik ilal manzil, ya. Kalau begitu ayo ke rumah. Nah, diajak ke rumah sahabat Ali. Pelajarannya di sini teman-teman. Kalau kita melihat ada orang asing, musafir, ya, maka dianjurkan untuk menjamu mereka. Ya, untuk menjamu mereka, untuk memuliakan mereka, karena mereka itu ibarat tamu, dan tamu punya hak untuk dimuliakan. Ya, diajak. Fantalaqtu ma'ahu, ya, maka kata Abu Dzar, saya pun berjalan bersama Ali ke rumahnya. La yas'alni an syai'in wala as'aluhu. Dia Ali tidak bertanya kepadaku tentang apapun, dan aku pun tidak bertanya kepada sahabat Ali. Jadi mereka berjalan di diam-diam saja, ya.
Falamma asbahtu godautu ilal masjidi li as'ala anhu. Maka tatkala pagi hari, kata Abu Dzar, saya pergi ke masjid untuk bertanya tentang Muhammad ini, ya, tentang Muhammad. Walaysa ahadun yuhbiruni anhu bi syai', tapi enggak ada seorang pun yang mau memberitahu saya. Karena tadi orang-orang Quraisy tahu, ya, Muhammad itu kalau udah ngomong itu bisa membuat orang masuk Islam, dan terbukti betapa banyak orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi masuk Islam, ya. Qala famara bi Aliyun, ya, maka Ali lagi lewat berpapasan lagi dengan sahabat Ali. Amma nala lirrajuli ya'rifu manzilahu ba'dah qultu la, ya. Ya. Qala fantalik ma'i, ya, ayo pergi lagi sama saya. Jadi masih diajak, ya, ke rumahnya. Qala ma amruk, ya. Ditanya oleh sahabat Ali, ada apa kamu sebenarnya datang ke kota Makkah untuk urusan apa? Maka Abu Dzar mengatakan, inni katamtu alayya, ya. Saya menyembunyikan, ya, tujuan saya kepada kamu sebelumnya. Ya, sekarang saya akan beritahu. Ya, apa itu? Balagana annahu qad kharaja hahuna rajulun yaz'umu annahu nabiyullah. Telah sampai kabar kepada kami orang-orang Ghifar bahwasanya di kota Makkah ini telah muncul seseorang yang mengaku nabi, ya. Dan saya mengutus saudara saya untuk datang ke kota Makkah mencari tahu kabar tentang nabi ini, mengajak berbicara nabi ini, dan dia kembali dengan membawa kabar yang tidak memuaskan bagi saya, itu tidak membuat saya terpuaskan informasinya itu. Maka saya ingin langsung berjumpa dengan nabi ini, ya. Maka sahabat Ali mengatakan, amma innaka qad, ya, rusyidta, sungguh kamu telah diberikan, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguh kamu telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wajhi ilaihi. Sekarang ini, kata sahabat Ali, saya sedang berjalan ke tempatnya Nabi Muhammad. Kebetulan saya ini lagi mau ke rumahnya Nabi Muhammad. Ya, jadi Allah benar-benar membimbingmu, wahai Abu Dzar. Ini saya sekarang mau pergi ke rumahnya Nabi Muhammad. Akhirnya mereka bareng menuju tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesampainya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Abu Dzar mengatakan kepada Nabi, "I'rid alayyal Islam." Ya, coba, ya, kabari saya, ajarkan saya Islam itu tentang apa sih? Bagaimana sih Islam itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu Abu Dzar tentang Islam, membacakan ayat-ayat Quran kepada Abu Dzar. Faqala, ya, fa aslamat, ya, maka fa aslamtu makani, kata Abu Dzar, langsung saya masuk Islam pada saat itu, kata Abu Dzar. Ya, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, langsung Abu Dzar masuk Islam. Faqala li, ya, maka Nabi berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, uktum hadzal amra, wahai Abu Dzar, sembunyikan, ya, keislamanmu, sembunyikan keislamanmu, warji ila baladika. Karena kalau ketahuan masuk Islam itu bisa ditahan oleh orang-orang Quraisy. Makanya uktum hadzal amra, sembunyikan keislamanmu, balik ke daerahmu. Ya, fa iza balagaka zuhuruna fa'aqbil. Nanti kalau ada kabar kami telah menang, maksudnya kaum muslimin telah menang menaklukkan kota Mekkah, maka datang lagi. Ya, datang lagi. Karena tadi, ya, butuh ilmu, datang untuk belajar lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Dzar mengatakan, wallazi ba'asaka bil haqq, kata Abu Dzar, demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, la asrakhanna biha baina azhurihim, saya akan umumkan keislaman saya di hadapan orang-orang Quraisy. Ya, lihat, disuruh diam, malah saya akan umumkan keislaman saya di hadapan orang-orang Quraisy. Maka Abu Dzar datang ke Masjid Nabawi, orang-orang Quraisy lagi berkumpul, Masjidil Haram, ya, orang-orang Quraisy lagi berkumpul di situ. Abu Dzar mengatakan, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy. Maka semua melihat kepada Abu
Abu Dzar. Ya. Inni asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang diucapkan. Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Inni asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka orang-orang Quraisy pun berbondong-bondong, kumu ila hadzal sabi. Ayo. Ya, tangkap orang yang telah murtad dari agama nenek moyang ini. Ya. Waqamu, maka mereka pun berdiri berbondong-bondong memukul ya sahabat Abu Dzar. Ya, mereka berusaha untuk membunuh sahabat Abu Dzar, tapi Abbas, ya, fa adrakani al-Abbas, maksudnya Abbas ibnu Abdul Muttalib paman Nabi itu menyelamatkan Abu Dzar. Ya, kemudian berkata, wailakum, celaka kalian wahai orang-orang Quraisy, taqtuluna rajulan min Ghifar, kalian berani membunuh seorang dari suku Ghifar. Sedangkan kalau kalian pergi berjual beli, maksudnya pergi berdagang, itu lewat kabilah Ghifar, ya kan? Apakah kalian tidak takut ketika kalian pergi berdagang nanti dibalas oleh kabilah suku Ghifar, barang-barang dagangan kalian dirampas, harta kalian dirampas? Mendengar hal itu akhirnya mereka pun berhenti memukul Abu Dzar. Esoknya Abu Dzar kembali lagi mengatakan seperti yang tadi, teriak ya ma'syarul Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dipukul lagi sama orang-orang Quraisy. Tapi ketemu lagi sama Abbas, ini ditahan. Abbas bin Abdul Muttalib, apakah kalian ingin membunuh orang ini yang dari Ghifar ini? Tidakkah kalian takut nanti ketika berniaga, berjual beli melewati suku Ghifar? Akhirnya mereka menahan diri lagi. Dan lihatlah ya sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, itu ketika mereka tahu kalau yang diyakini itu adalah kebenaran, mereka enggak gentar ya untuk menghadapi musuh. Cuman Nabi SAW itu melarang Abu Dzar. Kenapa? Karena Nabi melihat maslahat. Ya, maslahat. Abu Dzar akhirnya dipukul. Ya, permusuhan orang Quraisy itu sangat keras. Makanya Nabi melarang. Tapi tadi ya Abu Dzar melihat apa yang dia yakini itu adalah kebenaran, maka enggak takut, disampaikan terang-terangan kepada orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy. Dan banyak lagi jamaah sekalian, ya orang-orang yang ditawarkan Islam, personal-personal yang ditawarkan Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Tufail ibnu Amr ad-Dawsi, kemudian ada juga Dimat al-Asdi, ya, dan masih banyak ya. Ada 6 orang misalnya As'ad ibnu Zururah dan seterusnya. Itu semua orang-orang yang ditawarkan masuk Islam oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya yang paling penting ini adalah bagaimana semangat dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau orang kan sekarang itu mereka mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ya. Iya. Benar itu pada tempatnya. Ya, kalau majelis ilmu, ya memang ilmu didatangi ke majelis ilmu. Tapi kalau kadang dai itu jika enggak turun ke medan dakwah langsung, ya siapa yang akan mendakwahkan mereka orang-orang yang tidak hadir ke majelis ilmu? Ya, makanya harus ada beberapa teman-teman, ada teman-teman yang alhamdulillah kita kenal, ya ustadz yang kita kenal, masya Allah mereka turun langsung terjun ke medan dakwah, mendakwahkan anak-anak marginal itu Pak, anak-anak pemulung, anak-anak yang tinggal di jalanan, diajarkan ngaji Al-Quran, diajak ini kembali, ya. Alhamdulillah ada juga namanya pangkajian gitu, anak-anak pang itu dibimbing kembali. Orang-orang semacam ini harus disupport ya, harus dibantu dakwah-dakwah semacam ini. Karena kalau bukan kita turun, mereka nggak akan mau datang ke masjid, bukan ya? Nabi sendiri kadang inisiatif mendatangi kabilah, suku, mendatangi personal-personal tertentu untuk didakwahkan. Maka ada kalanya kita yang harus langsung terjun ya ke mad'u, dan masya Allah ya luar biasa teman-teman seperti itu ya. Nah ini yang perlu dicontoh, hal-hal semacam ini yang perlu diperbanyak ya. Ada dai-dai ya, dan nggak perlu punya ilmu yang
tinggi, harus bisa baca kitab dan semacamnya. Karena cukup mereka dibimbing baca Al-Quran, bagaimana sholat yang benar, itu udah Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi jangan minder. Oh kan saya bukan ustadz, ya, saya nggak punya ilmunya. Padahal bisa baca Al-Quran, alhamdulillah bisa. Itu juga bisa sebagai bahan untuk berdakwah. Bisa sholat, bisa baca sholat juga bisa jadi bahan untuk berdakwah. Maka setidaknya kita harus punya andil ya untuk mengajak orang-orang yang di sana yang nggak sholat. Nah, ini tetangga misalnya, tetangga, apalagi dekat dengan kita, nyaman kalau ngobrol dengan kita. Tapi kalau nggak waktunya sholat, nggak diajak sholat, kan? Makanya Syekh Abdul Razak itu mengatakan dalam kitab Ta'zimus Shalah, hal yang paling mengherankan dari kaum muslimin zaman sekarang itu punya tetangga nggak sholat dibiarkan, nggak diingkari, bahkan tinggal serumah, ya tinggal serumah, ada orang nggak sholat di rumahnya dibiarkan, nggak sholat, nggak didakwahkan, nggak diajarkan, nggak diajak untuk melakukan ibadah. Padahal sholat itu adalah ibadah yang terakhir kali hilang. Ya, makanya Nabi mengatakan awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Hal yang pertama kali hilang dari agama kalian itu adalah amanah. Makanya susah nyari orang amanah sekarang. Ya, wa akhiru ma tafqiduna min dinikum, dan yang paling terakhir hilang itu adalah as-shalah. Salat. Ya, salat. Nanti ada orang salat tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena enggak ngerti fikih salat, enggak tahu cara salat yang benar. Salat asal salat. Bahkan dipangkas rukunnya, kan banyak yang semacam ini. Sholat asal sholat, nggak tahu bacaannya, bahkan rukunnya nggak sempurna, ada yang dihilangkan rukunnya. Di akhir zaman dalam riwayat Imam Al-Hakim disebutkan la yusalliyanna nisa'un wa hunna haidun. Nanti di akhir zaman wanita-wanita itu ada yang sholat padahal mereka dalam keadaan haid, karena mereka nggak ngerti sama sekali fikih sholat. Makanya harus ada di antara kita yang mengajarkan sholat, mengajak orang sholat, mengajarkan sholat. Jangan sampai kita generasi terakhir yang sholat, setelah kita mereka orang-orang yang nggak sholat. Jangan sampai gitu. Maka harus tetap ada ya usaha-usaha untuk mengajak dan mengajarkan orang-orang terdekat untuk sholat. Lihatlah Nabi Muhammad, setelah Nabi selesai mendakwahkan kaumnya, kan Nabi diperintah oleh Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwahkan kaum-kaummu, ya, keluarga terdekatmu. Tapi mereka semua menolak kecuali yang menerima. Bahkan Nabi dimusuhi, barulah Nabi berpindah mendakwahkan orang-orang di luar Mekah tadi. Ya, menawarkan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah, menawarkan kepada tokoh-tokoh yang datang ke Mekah. Setelah selesai mendakwahkan dari keluarganya. Dan sekarang kita kadang keluarga nggak sholat, ya, tetangga nggak sholat, bahkan anak yang sudah wajib sholat seharusnya nak sholat, cuma disuruh satu kali, tapi anaknya nggak sholat, ya, terus dibiarkan begitu saja. Itu sesuatu yang sangat mengherankan, kata Syekh Abdul Razak, dan itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dakwah itu diawali dari hal yang kecil, nggak harus langsung ya terjun menjadi seorang ustadz yang kondang dan semacamnya. Kita dakwah dari hal yang kecil, dari keluarga, dari anak, kemudian dari lingkungan, ya, dari ngajar baca Al-Quran dan semacamnya, itu termasuk dakwah. Tapi artinya setiap muslim itu harus punya andil sendiri di dalam berdakwah sesuai dengan batas kemampuannya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini, semoga apa yang kita ceritakan dari bagaimana usaha Nabi dalam mendakwahkan Islam, kita termotivasi untuk meniru baginda Nabi di dalam dakwah. Ya, karena tadi tidak ada amalan yang lebih afdal, lebih baik, dan tidak ada ucapan yang lebih baik di sisi Allah daripada dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dai yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kemampuan kita. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.